saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem persarafan. Sistem saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang bekerja mengirimkan sinyal listrik antara otot dan seluruh tubuh. Sistem saraf merupakan sistem paling rumit yang terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung dan vitalis dalam pengembangan bahasa dan pikiran serta ingatan. Satuan kerja sistem saraf adalah neuron, yang diikat oleh sel belia. Utamanya sel manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu sistem saraf pusat, dua sistem saraf tepi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Satu, sistem saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi menerima informasi atau rangsangan saraf tepi yang saling bertebaran di seluruh tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari sel saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf tepi. Pusat sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak ke sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh berdasarkan cara kerjanya. Sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, sistem saraf sadar atau somatis, dua, sistem saraf tak sadar atau otonom. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekelompok kelenjar sekresi internal penghasil hormon. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran keluar. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan dengan jumlah sangat sedikit oleh kelenjar endokrin. Kata hormon atau Yunani adalah membangkitkan. Cara kerja hormon. 1. Sebagai pembawa pesan akan tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah, lalu masuk ke dalam sel dan mempengaruhi organ-organ tubuh. 3. Organ-organ tubuh akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Fungsi sistem endokrin. 1. Menjaga homeostasis atau keseimbangan metabolisme tubuh. 2. Menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduksi. 4. Memelihara lingkungan internal optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu sistem reproduksi. Bagian sistem reproduksi wanita yaitu 1. Tubuh fallopi. Tubuh fallopi wanita adalah sepasang saluran berfungsi sebagai jalan bagi sel telur dari ovarium menuju rahim. Fungsinya transportasi. Setelah ovulasi, sel telur bergerak dari ovarium ke tubuh fallopi di mana ia dapat bertemu dengan sel sperma. Dua, fungsinya itu pembuahan dalam rahim wanita. Yang kedua yaitu ovarium. Wanita memiliki dua ovarium, satu di masing-masing sisi rahim. Ovarium terletak di dalam rongga pelvis dan membentuk oval kecil dengan ukuran kira-kira sebesar kacang. Fungsinya produksi sel telur. 2. Fungsi hormon. Yang ketiga, uterus. Uterus terletak di dalam rongga panggul antara kandung kemih dan rektum. Bentuknya mirip dengan buah pil terbalik dan panjangnya sekitar 7-8 cm. Uterus terdiri dari beberapa bagian. Uterus bagian atas uterus yang melengkung. Pada uterus bagian tengah yang lebih besar. Fungsinya menampung janin siklus menstruasi. 4. Serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim atau uterus yang menghubungkan dengan vagina. Fungsinya perlindungan dan saluran melahirkan. 5. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan bagian luar tubuh wanita vulva dengan rahim. Uterus fungsinya saluran reproduksi, menstruasi, dan perlindungan. 5. Labia majora. Labia majora adalah bagian dari vulva, yaitu struktur luar dari organ reproduksi wanita. Fungsinya itu perlindungan. Yang ketujuh, labia minora. Labia minora terdiri dari dua lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih halus dibandingkan labia majora. Mereka terletak di dalam labia majora dan membentang dari bagian atas vulva hingga ke bawah. Labia minora dapat bervariasi dari ukuran, bentuk, warna, dan terbang di antara individu. Beberapa wanita memiliki labia minora yang lebih terlihat. Fungsinya perlindungan, sinestesi, dan rangsangan seksual.
Klitoris. Klitoris terletak di bagian atas labia minora, di mana kedua labia bertemu dan memiliki banyak ujung saraf yang menjadikannya sebagai sensitif. Fungsinya adalah sensasi seksual, ekskresi, penting dalam organisme stimulasi. Klitoris dapat menyebabkan organisme dan bagi banyak wanita. 9. Lubang uretra. Lubang uretra memiliki mekanisme pelindungan termasuk jaringan otak dan kelenjar yang dapat memproduksi lendir untuk menjaga kelembapan dan melindungi dari infeksi. Berfungsi sebagai pintu keluar urin dari kandung kemih. Panjang uretra wanita sekitar 3-4 cm dan pada pria uretra lebih panjang. 10. Vestibulum. Alat ini menghubungkan bagian luar vulva dengan vagina dan membentang dari bagian bawah labia minora hingga ke vagina itu sendiri. Fungsinya adalah saluran reproduksi dan sensasi. Alat ini memiliki banyak ujung saraf. 11. Himen. Himen tipe bulat adalah memiliki lubang vagina. 2. Himen tipe sederhana memiliki satu lubang atau beberapa lubang kecil. Himen tipe berenang adalah memiliki bentuk yang lebih fleksibel dan elastis. Selanjutnya organ reproduksi manusia. 1. Penis terletak pada bagian luar. Penis adalah organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran disebut ekresi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan disebut ejakulasi. 2. Skrotum. Pada pria atau kantong zakar adalah bagian dari sistem reproduksi yang berbentuk kantong kulit menggantung di luar tubuh, tepatnya di bawah penis. 3. Testis. Wadah di dalam skrotum terdiri dari dua buah bentuk bulat. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11-15 tahun. 4. Epididymis. Pada pria adalah saluran panjang berkelok-kelok yang terletak atas testis dalam skrotum. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma sebelum dikeluarkan melalui proses ejakulasi. 5. Dua buah vas deferens. Vas deferens pada pria adalah bagian dari sistem reproduksi yang berperan penting dalam transportasi sperma. Struktur ini berupa tabung berotot yang panjangnya sekitar 40-45 cm dan dapat membentang dari epididymis hingga ke uretra, tepatnya di mana sperma akan dikeluarkan bersama dengan cairan semen selama ejakulasi. 6. Kantung kemih. Kantung kemih berbentuk seperti kantong yang elastis. Dindingnya terdiri dari jaringan otot yang disebut detrusor yang memungkinkan kantong kemih untuk mengembang dan menyempit. Berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. 7. Rektum. Rektum terletak di bagian belakang kandung kemih dan kelenjar prostat. Posisi ini membuat rektum berdekatan dengan organ reproduksi khususnya prostat. 8. Tubulus siniferus. Pada pria adalah bagian penting dari sistem reproduksi dalam testis. Tubulus siniferus adalah salah satu bagian vital dalam proses reproduksi pria. Jika terjadi gangguan pada bagian ini, seperti kerusakan akibat infeksi, trauma, atau gangguan hormonal, maka reproduksi sperma bisa terganggu yang dapat berpengaruh pada kesuburan pria. 9. Sakrum. Sakrum pada pria cenderung lebih panjang, lebih sempit, dan lebih melengkung. Sakrum bekerja sama dengan tulang panggung untuk mendukung berat tubuh bagian atas dan mendistribusikannya ke kaki. Karena itu, sakrum sangat penting dalam menjaga keseimbangan postur tubuh pada pria. Materi yang keempat adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah jaringan kompleks yang mencakup tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, serta jaringan penghubung lain yang bekerja bersama untuk memberikan dukungan struktural, melindungi organ-organ vital, dan menggerakkan pergerakan tubuh. Sistem ini memainkan peran penting dalam keseimbangan, stabilitas, dan kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Berikut ini adalah komponen dalam sistem muskuloskeletal. 1. Tulang memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ, menyimpan mineral. Otot. 2. Otot. Otot rangka adalah menjaga postur tubuh. 2. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 3. Otot polos terletak di dinding, contohnya usus halus dan pembuluh darah dan bekerja tanpa kesadaran. 3. Sendi. Titik temu antara dua tulang memungkinkan gerak dan fleksibilitas. Ada beberapa jenis sendi, yaitu 1. Sendi gerak bebas, contohnya siku, lutut,
dan bahu. 2. Sendi tetap adalah contohnya sendi tulang tengkorak. 3. Sendi radiolosa adalah contohnya antara tulang belakang. 4. Ligamen adalah jaringan penghubung yang menghubungkan tulang ke tulang pada sendi. 5. Tendon adalah jaringan kuat yang menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan otot untuk menggerakkan tulang ketika berkontraksi. Materi yang kelima adalah sistem integumen. 1. Pengertian integumen adalah sistem organ terbesar dan terluar pada tubuh manusia. Bisa fungsinya sangat vital, antara lain sebagai pelindung tubuh dari berbagai ancaman seperti gesekan, bakteri, sinar UV, dan kehilangan cairan. Selain itu, sistem integumen juga berperan dalam mengatur suhu tubuh, menghasilkan vitamin D, serta sebagai organ sensorik. Komponen utama sistem integumen: 1. Kulit. Lapisan terluar terdiri dari epidermis dan dermis. 2. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan sel. Yang paling atas adalah stratum corneum yang terdiri dari sel mati yang terus mengelupas. 3. Dermis adalah lapisan yang lebih tebal, mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, dan ujung saraf. Fungsi sistem integumen: 1. Pelindungan adalah melindungi tubuh dari berbagai ancaman fisik, kimia, dan biologis. 2. Regulasi suhu adalah membantu mengatur suhu tubuh melalui keringat dan pembuluh darah. 3. Ekresi adalah membuang sisa metabolisme melalui keringat. 4. Sintesis vitamin D adalah untuk membantu mengubah kolesterol menjadi vitamin D ketika terkena sinar matahari. 5. Sensasi adalah mengandung reseptor saraf yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Cara merawat sistem integumen: 1. Membersihkan kulit secara teratur. 2. Melindungi kulit dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya atau dengan SPF yang cukup. 3. Menjaga kelembapan kulit adalah guna pelembab secara teratur. 4. Konsumsi makanan sehat adalah makanan yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan kulit. Selanjutnya adalah materi yang ke-6 tentang sistem respirasi. Pengertian respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Selain pertukaran gas, respirasi juga membantu dalam menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Adapun tujuan dari proses respirasi adalah untuk membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat memperoleh energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP dengan cara menggabungkan oksigen dan glukosa serta melepaskan produk limbah berupa karbon dioksida dan uap air. Proses respirasi pada manusia. Secara umum, proses respirasi pada manusia terjadi ketika tubuh mulai bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung atau inspirasi. Dalam proses tersebut, otot-otot diafragma akan merenggang agar rongga dada mengembang guna memberikan ruang yang cukup saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Lalu oksigen akan masuk ke dalam tubuh melalui tenggorokan bagian belakang dan melalui laring. Setelah itu, oksigen akan masuk ke bagian kanan dan kiri paru-paru melalui trakea, lalu menuju bronkus kanan dan kiri yang terbagi ke dalam saluran yang berukuran lebih kecil atau bronchus dan kantung udara atau alveolus. Saat oksigen masuk ke dalam alveoli, proses metabolis ini kemudian akan terjadi melalui dua tahap, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Berikut masing-masing penjelasannya. 1. Respirasi eksternal adalah proses respirasi yang terjadi saat oksigen dari alveolus masuk ke dalam aliran darah. 2. Respirasi internal adalah proses respirasi ketika oksigen yang berada di dalam darah mulai dialirkan ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Di sisi lain, karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui pengembangan napas atau ekspirasi. Saat proses ini terjadi, otot diafragma akan mengencang untuk mendorong karbon dioksida keluar dari paru-paru. Baiklah, materi yang ke-7 yaitu 1. Sistem kardiovaskular. Dalam sistem kardiovaskular ini ada 5 organ, yaitu 1. Jantung, pembuluh darah, 3. Darah, 4. Paru-paru, 5. Organ. Sistem peredaran darah. Caranya begini. Darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior, melalui vena cava inferior.
Vena capa superior itu bagian ekstremitas atas, sedangkan vena capa inferior itu bagian ekstremitas bawah. Proses respirasi pada manusia. Secara umum, proses respirasi pada manusia terjadi ketika tubuh mulai bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung atau inspirasi. Dalam proses tersebut, otot-otot diafragma akan merenggang agar rongga dada menyeimbang guna memberikan ruang yang cukup saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Lalu oksigen akan masuk ke dalam tubuh melalui tenggorokan bagian belakang dan melalui laring. Setelah itu, oksigen akan masuk ke bagian kanan dan kiri paru-paru melalui trakea, lalu menuju bronkus kanan dan kiri yang lalu masuk ke dalam bagian atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian darah yang berada di bagian atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup vascularis. Darah yang dari ventrikel kanan menuju paru-paru akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Kemudian darah yang dari pulmonalis itu mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam paru sehingga akan terjadi proses oksigenasi. Darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida mengalami pembakaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Setelah terjadi oksigenasi, darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui bagian atrium kiri, yaitu dengan melewati namanya vena pulmonalis. Darah yang sudah masuk atrium kiri akan diteruskan menuju ventrikel kiri melewati katup bicuspidales, kemudian dipompa oleh pembuluh darah terbesar itu aorta. Setelah dari aorta masuk ke dalam arteri, setelah arteri masuk ke arteriol, kemudian masuk lagi ke kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter 5 sampai 10 mikrometer. Setelah itu dari kapiler darah akan disebar ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh akan terjadi sebuah proses metabolisme tubuh. Kemudian dari metabolisme tubuh akan terjadi sistem pertukaran gas antara oksigen atau O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida. Darah yang terjadi menjadi CO2 akan menuju jantung dari organ tubuh tersebut. Darah keluar menuju organ yaitu venula ke dalam vena. Setelah itu darah menuju ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu kembali lagi ke dalam jantung. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi ke-8 tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nutrisi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dan untuk membangun serta memperbaiki sel-sel tubuh. Macam-macam proses pencernaan manusia. 1. Pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan aktif dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut. 2. Pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Tahap proses pencernaan pada tubuh manusia ada 8, yaitu 1. Ingesti, 2. Mastikasi, 3. peristaltis, 4. digesti, 5. absorpsi, 6. metabolisme, 7. egesti, 8. ekskresi. Organ-organ pencernaan manusia yaitu 1. mulut, 2. kerongkongan dan esofagus, 3. lambung, 4. usus halus, 5. pankreas, 6. hati, 7. kantong empedu, 8. usus besar, 9. rektum dan anus. Selanjutnya materi ke-9 adalah tentang sistem perkemian. Pengertian sistem perkemian adalah yaitu sistem urin atau saluran kemih berfungsi sebagai penyaringan tubuh. Ketika sistem urin membuang racun dari limbah dari tubuh yang keluar sebagai kencing atau urin. Agar dapat kencing, tubuh harus mengeluarkan limbah ini dari sebagian saluran perkemian. Fungsi sistem perkemian: 1. Menyaring darah, 2. memisahkan racun yang tidak dibutuhkan, 3. menyimpan dan mengeluarkan air seni dari tubuh. Organ dan fungsi sistem perkemian: 1. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah untuk dikeluarkan yang namanya urin. Katup kemih yaitu berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ureter yaitu sebagai saluran kencing sebelum dipindahkan ke kantong kemih. Uretra adalah
dapat dikeluarkannya urin setelah dari kantong kemih. Ada 3 tahapan pembentukan urin, yaitu 1. Filtrasi. Filtrasi adalah tahapan filtrasi terjadi di dalam badan malpighi yang terjadi di glomerulus dan kapsul pulmen. Glomerulus bertugas menyaring darah yang nanti apabila tidak saring akan menjadi racun pada tubuh kita. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsul pulmen. Hasil penyaringan ini disebut sebagai urin primer. Urin primer ini merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. 2. Reabsorpsi atau penyaringan kembali. Urin masuk ke tubuh maksimal dan terjadi penyerapan kembali atau absorpsi. Glukosa dan asam amino, kalsium, dan zat-zat yang masih dalam tubuh diangkat ke dalam sel, kemudian ke kapil darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit yang diserap kembali. Jajaran yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. 3. Akumulasi. Urin sekunder masuk kepada tubuh distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Proses akumulasi yaitu pengeluaran zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke rongga ginjal, uretra ke kantong kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Yang ke-10 yaitu sistem imun dan hematologi. 1. Imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari molekul asing atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang terasi menjadi tumor. 2. Hematologi berasal dari bahasa ini atau hama yang artinya darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengangkut berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Mekanisme pertahanan. 1. Mekanisme pertahanan non-spesifik adalah dilihat dari caranya diperoleh, terdiri dari kulit dan kelenjarnya, lapisan mukosa dan enzimnya. Ada mikrosis fagosit atau sel monosit polimolekuler, dan komplement merupakan komponen mekanisme pertahanan. 2. Mekanisme pertahanan spesifik adalah mekanisme pertahanan yang diperankan oleh monosit dengan atau tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti sel makrofag dan komplement. Dilihat dari cara perolehannya, mekanisme pertahanan spesifik disebut juga sebagai respon imun didapat. 2. Hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum, tulang, dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Cairan darah tersusun atas komponen sel yang tersubstansi dalam plasma darah. Sel darah terbagi menjadi eritrosit, sel darah merah, normalnya 5.000 per ml, dan leukosit, sel darah putih, normalnya 1.000 sampai 10.000 per ml darah. Terdapat 500 sampai 1.000 eritrosit setiap satu leukosit. Sel darah dalam tubuh yaitu 1. Eritrosit adalah eritrosit muncul dari sel stem primitif dalam sumsum tulang. Eritroblas adalah sel berinti yang dalam proses pematangan disusun tulang menimbun hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya. Pada tahap ini, sel dikenal sebagai retikosit. 2. Leukosit. Leukosit dalam 2 kategori, yaitu granulosisit dan sel monoklear atau aglomerulosit. Dalam darah normal, jumlah total leukosit adalah 5.000 sampai 10.000 sel per mililiter. Sekitar 60% di antaranya adalah granulosit dan sel monoklear. 3. Trombosit adalah partikel kecil berdiameter 2-4 cm yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah. Karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah, jumlahnya berubah antara 150.000 dan 450 per ml darah. Tergantung jumlah yang dihasilkan, bagaimana digunakan, dan dibentuk oleh fragmentasi sel raksasa sumsum yang disebut megaliosit. Dalam materi yang selanjutnya, materi yang ke-11 yaitu keseimbangan asam basa. Baiklah, kita akan menjelaskan
Asam yaitu zat yang dapat memberikan ion hidrogen ke zat lain. Asam kuat adalah zat yang secara cepat dapat melepaskan ion hidrogen ke zat lain, misalnya HCl dan asam klorida. Asam lemah memiliki kekuatan yang lemah untuk melepaskan ion hidrogen, contohnya A2CO3. Materi yang kedua adalah basa. Zat yang dapat menerima ion hidrogen basa kuat bereaksi kuat untuk berikatan dengan hidrogen. Basa lemah berikatan dengan lemah dengan hidrogen. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam dan basa dalam tubuh diatur oleh kadar hidrogen dalam tubuh. Selanjutnya, pengaturan kadar hidrogen tubuh. 1. Penyangga asam atau basa atau BAFA. 2. Pusat pernapasan. 3. Ginjal. Penyangga asam basa. Sistem yang menjaga tubuh tidak mengalami kelebihan asam dengan membuang hidrogen melalui ginjal dalam bentuk amonia. Pusat pernapasan. 1. Mengatur pembuangan karbon dioksida agar tubuh tidak mengalami kelebihan asam. 2. Saat tubuh kelebihan CO2 maka terjadi penapasan yang dalam sehingga kadar CO2 berkurang. Akibatnya keasaman tubuh turun. Materi selanjutnya ginjal. Saat tubuh mengalami kelebihan asam maka kelebihan tersebut akan dikeluarkan bersama urin. 2. Melalui pengaliran urin hidrogen berkurang, asam berkurang. Gangguan keseimbangan asam basa. 1. Asidosis respiratorik. 2. Asidosis metabolik. 3. Alkalosis respiratorik. 4. Alkalosis metabolik. Sleep put aside.